Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Tuhan berfirman atau memaklumatkan kepada para malaikat bahwa sesungguhnya Allah hendak menciptakan manusia sebagai Khalifatullah fil ardh, wakilnya di muka bumi. Para malaikat itu seakan-akan keberatan atau bertanya hikmah di balik kepercayaan yang diberikan kepada manusia itu sebagai penggantinya untuk kelola alam semesta ini. Qalu ataj'alu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat itu berkata, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan, bahkan saling membunuh satu sama lainnya? Padahal kami, kata malaikat itu, senantiasa bertasbih, memuji, membesarkan, mensucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku maha tahu daripada yang kalian tahu. Sahabat dan saudaraku di mana saya berada, dari awal itu malaikat itu tahu, sudah menakar kemampuan kapasitas manusia itu bahwa akan terjadi di dalam diri manusia itu membuat kerusakan di bumi ini, bahkan saling membunuh. Jadi apa yang dikhawatirkan atau dipertanyakan oleh malaikat itu benarkan bahwa yang terjadi peperangan di sana sini, bahkan di dalam negara yang merdeka pun ada saling membunuh karena perbedaan politik atau perbedaan pilihan. Ya, jadi apa yang dikhawatirkan atau ditanyakan oleh malaikat itu benar adanya terjadi. Sahabat dan saudaraku, di mana saja berada, dalam konteks ini saya berpikir bahwa dialah Allah yang maha tahu hikmah di balik kepercayaan atau otoritas yang diberikan kepada manusia itu. Dialah Allah yang maha tahu. Tapi kita harus bisa memahami, mempelajari bahwa satu sisi manusia itu bisa meraih atau melejit pada ketinggian kemuliaan, melebihi dari kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat sekalipun. Tapi saat yang sama bahwa manusia itu ya memiliki potensi juga untuk jatuh terhina. Nah, ini mari kita renungkan atau memperhatikan ayat ini.
Apa yang membuat manusia itu melejit naik kepada kesempurnaan? Kita coba buka membaca surat As-Sam ayat 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sesungguhnya Allah itu bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya, bahwa sesungguhnya Allah itu telah ilhamkan, telah takdirkan atau menetapkan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua potensi kecenderungan, fujuraha wa taqwaha. Fujuraha itu adalah potensi kecenderungan yang mengerahkan manusia untuk berbuat buruk atau melakukan hal-hal yang jelek. Dalam hal ini dikontrol oleh syahwat hawa nafsunya. Di sisi lain manusia itu bisa mendaki pada kemuliaan atau melejit pada kesempurnaan ketika mengikuti potensi kecenderungan yang mengarahkan itu pada berbuat kebajikan atau berbuat amal soleh, takwa tadi. Nah, inilah maka dilanjut ayat itu, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya atau mengarahkan potensinya itu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dasaha. Dan merugilah orang-orang yang telah mengarahkan potensinya atau mengikuti syahwatnya di dalam kehidupannya sehingga ia melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang bersifat maksiat yang membuat ia jatuh terhina. Jadi apa yang membuat manusia itu melejit pada kesempurnaannya? Bahwa yang membuat melejit manusia itu adalah keimanannya atau keimanan dan perbuatan amal solehnya. Sebaliknya apa yang membuat manusia itu jatuh terhina adalah mengikuti syahwatnya. Jadi Allah itu sudah ilhamkan potensi dalam diri itu, punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, hal ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 109. Jadi ketika manusia itu punya hati, punya mata, punya telinga tidak dipergunakan untuk memahami, untuk mengkaji, merenungkan ayat-ayat Allah, maka manusia itu akan jatuh lebih rendah dari binatang. Bahkan balhum adalu, bahkan lebih hina daripada binatang ternak sekalipun. Jadi satu sisi manusia itu bisa melejit menuju kesempurnaannya, satu sisi manusia itu bisa jatuh terhina. Nah, inilah yang dikatakan bahwa manusia itu merdeka. Tentu merdeka dalam ini dalam relatif. Ya, adapun kehendak yang bersifat mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia itu makhluk yang diberi kehendak relatif atau disebut kehendak tasri'iyah dalam batas-batas kemanusiaannya. Ya. Jadi dalam hal ini di alam semesta ini ada dua kehendak yang mengatur alam semesta ini. Satu yang bersifat mutlak, kehendak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kehendak relatif yang dimiliki oleh manusia. Jadi kemampuan kita memahami kedua kehendak ini sangat membantu menolong arti keberadaan diri manusia. Ya, untuk membahas lebih jauh silakan bergabung di dalam live streaming Khairul Usman. Ya, live streaming Kusman. Sampai jumpa di live streaming saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.